Benar nggak sih saham Hygiene ini ada kemungkinan untuk bisa ARA minimal 2 kali? Lalu, kira-kira hal apa saja yang memungkinkan saham ini bisa ARA minimal 2 kali? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT EcoCare Indo-Pacific Tbk dengan kode ticker Hygiene merupakan perseroan yang bergerak di bidang facilities management dengan spesialisasi di hygiene system and service, yang merupakan jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan seperti sanitary bins, pengharum ruangan, sabun digital, dan lain-lain. Melalui anak usahanya, PT Tukang Bersih Indonesia, disingkat dengan TBI, merupakan perseroan yang memiliki aplikasi bernama Tukang Bersih untuk memesan kebutuhan housekeeping sehari-hari. Perseroan memiliki jasa pembasmi hama melalui entitas anak usaha yaitu PT Indocitra Pacific, disingkat dengan ICP, dengan brand Pestcare. Perseroan memiliki pelanggan yang sangat terdiversifikasi karena memiliki lebih dari 10.000 pelanggan dari 20 kota lebih di seluruh Indonesia, di mana perusahaan ini tidak memiliki pelanggan dengan kontribusi lebih dari 3% dari pendapatan, di mana pelanggan teratas perusahaan merupakan BCA dengan persentase 1,5% dengan umur hubungan lebih dari 10 tahun. Kemudian PT Angkasa Pura dengan pendapatan menyumbang 2% dengan umur hubungan lebih dari 5 tahun. Kemudian Mitra Keluarga penyumbang pendapatan 0,5% dengan umur hubungan lebih dari 5 tahun. Ternyata hubungan dengan BCA cukup mesra ya teman-teman, karena bisa bertahan bahkan lebih dari 10 tahun. Pendapatan per segmen di bulan Juli 2023 65,5% atau sekitar 86,1 miliar rupiah dari produk hygiene, lalu 26,4% atau sekitar 34,7 miliar rupiah dari kebersihan, dan 8,1% atau sekitar 10,7 miliar rupiah dari pembasmi hama. Kinerja keuangan year on year di tahun 2020, perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 144,2 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 156 miliar rupiah atau jika dipersentasekan naik 8,2%. Lalu di tahun 2022 naik lagi menjadi 186,5 miliar rupiah dan jika dipersentasekan naik sebesar 19,5%. Lalu di bulan Juli 2022 berhasil mencatatkan penjualan sebesar 101,8 miliar rupiah dan di bulan Juli 2023 sebesar 131,4 miliar rupiah atau jika dipersentasekan naik sebesar 29,1%. Laba bersih dalam miliar rupiah di tahun 2020 berhasil mencatatkan keuntungan bersih sebesar 10,9 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 turun sedikit menjadi 10,1 miliar rupiah atau jika dipersentasekan turun sekitar 7,5%, dan di tahun 2022 naik menjadi 15,1 miliar rupiah atau jika dipersentasekan naik sekitar 49,8%, dan di bulan Juli 2022 keuntungan bersihnya sebesar 3,9 miliar rupiah, sedangkan di bulan Juli 2023 meningkat menjadi 8,4 miliar rupiah, dan jika dipersentasekan kenaikannya sebesar 113,9%. Dari sisi laporan keuangan, menurut saya ini cukup bagus ya teman-teman. Bahkan laba bersihnya ini juga cukup menarik meskipun tidak terlalu besar. Tapi dari sisi kinerja keuangannya bisa kita lihat kalau pergerakannya cukup konsisten, dan ini salah satu hal yang membuatnya menjadi menarik. Pada IPO ini, rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 525 juta lembar atau sekitar 20,8%, dengan harga penawaran 135 sampai dengan 145 rupiah dan potensi pendanaannya 70,9 sampai dengan 76,1 miliar rupiah. Potensi pendanaannya nggak terlalu besar ya teman-teman. Oleh karena itu, ada kemungkinan jika nanti sahamnya ini tidak oversubscribe atau bahkan bisa dibilang kurang laku, saham ini bisa terbang ya teman-teman. Tapi kalau seandainya nanti oversubscribe-nya berlebihan, ya agak sulit kalau berharap supaya sahamnya bisa ARA.
Bagi teman-teman yang mau ikutan, jadwal sementara penawaran awal di tanggal 19 sampai dengan 24 Januari 2024, tanggal penawaran umum tanggal 1 sampai dengan 5 Februari 2024, dan tanggal pencatatannya di tanggal 7 Februari 2024. Sepertinya tanggal 7 Februari 2024 ini akan ada beberapa IPO lain juga ya teman-teman, dimana biasanya hal ini membuat fokus retail menjadi terpecah. Ya mudah-mudahan nanti kalau retail terpecah dan gak fokus ke saham ini, bandarnya bisa naikin tinggi supaya nanti sang bandarnya bisa jualan di atas. Rencana alokasi dana hasil IPO sekitar 49,2% akan digunakan untuk modal kerja, lalu 18,5% digunakan untuk belanja modal, 13,5% digunakan untuk pembelian dan pembangunan gudang di Bogor, dan 10,8% digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia, dan 8% sisanya digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha, yaitu PT Indocitra Pasifik. Sebagian dananya akan digunakan untuk modal kerja ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih modal kerjanya ini untuk modal kerja menggoreng sahamnya ya, supaya para IPO hunter bisa cuan dan bandarnya juga bisa jualan di pucuk. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin nggak hal itu terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Valuasi Hygiene berdasarkan laporan keuangan di bulan Juli 2023, potensi market cap-nya 341 sampai dengan 366 miliar rupiah dengan price per share 1,6 sampai dengan 1,7 kali dan PE-nya 17,4 sampai dengan 18,7 kali, sedangkan PBV-nya 2,29 sampai 2,38 kali. Market cap-nya ini kecil ya teman-teman. Biasanya untuk saham dengan market cap kecil, gerakannya emang cukup menarik. Bisa naik tiba-tiba dan bisa juga turun tiba-tiba ya teman-teman. Untuk itu teman-teman harus disiplin dan berhati-hati kepada saham-saham yang market cap-nya kecil seperti ini. Tapi justru disitulah letak peluangnya ya teman-teman. Karena kalau bandarnya nanti tiba-tiba narik ke atas, di situ kita para retail akan kebagian cuan. Kecuali jika di atas dan teman-teman nggak mau TP lalu dibanting ARB seperti IPO-IPO yang sedang viral sekarang. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD. Untuk historical HD sendiri bisa kita lihat di sini. Yang paling fenomenal adalah saat HD ikut mengawal IPO-nya STRK ya teman-teman, di mana harga sahamnya sempat dibawa arah sampai 4 kali, lalu kemudian dibawa turun, dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik lagi. Barulah setelah itu turun sampai sekarang tidur di 50-an. Tapi setidaknya harga sahamnya masih sempat dibawa naik ya teman-teman. Meskipun sekarang udah parkir di gocap. Tapi yang paling parah adalah saat HD ini ikut mengawal IPO-nya BMBL ya teman-teman. Dari harga penawaran awal Rp188 sampai beberapa hari kemudian harga sahamnya terus-terusan ARB. Bahkan hari ini harga sahamnya tinggal Rp20-an. Ini benar-benar parah saat mengawal IPO-nya BMBL ini ya teman-teman. Jadi menurut saya untuk historical HD ini kurang valid ya teman-teman. Karena bisa saja dibawa naik dan juga bisa saja dibawa turun. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, dari screening awal saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya. Tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi di bidang hygiene system dan service. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan menurut saya cukup baik ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu hal yang berpotensi membuat saham ini cukup menarik. Dan harapannya hal ini yang bisa mendorong sahamnya supaya bisa arah ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, valuasinya menurut saya cukup wajar. Karena ini perusahaan IPO, memang biasanya valuasinya mahal-mahal. Tapi untuk valuasinya Hygiene ini menurut saya cukup wajar. Nggak yang terlalu mahal banget. Kesimpulan yang keempat, yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah HD atau KGI Sekuritas ya teman-teman. Secara track record, KGI Sekuritas kalau mengawal IPO, kadang ada yang naik, kadang ada yang dibawa turun juga. Untuk saya sendiri pada IPO ini karena cukup menarik kemungkinan ikut ya teman-teman. Tapi perlu saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli ya. Karena keputusan semua berada di tangan masing-masing investor. Jadi kalau teman-teman gimana? Ikutan atau skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.